Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya dimintain tolong sama tetangga ya. Jadi ini ada Vario 110 yang model lama ya, karburator. Kondisinya sering mati di tengah jalan dan kadang susah dihidupin ya. Dan padahal seminggu yang lalu ini katanya habis dari dealer gitu, diservis dan tune up gitu. Tetapi kasusnya masih tetap sama. Ketika dipakai tiba-tiba mati sendiri gitu. Dan kadang-kadang kalau dihidupin juga suka susah katanya. Nah, kalau saya amati ya, katanya ini habis dari dealer ya, servis tune up seminggu yang lalu. Tapi kalau saya perhatikan ini masih penuh dengan debu dan oli ya, kotoran karburatornya nih. Nah, kan dicolek aja langsung putih gitu. Jadi mohon maaf, ini hanya praduga saya gitu ya. Jadi saya mempertanyakan apakah memang benar di servis atau tidak gitu ya di dealer tersebut ya, atau di bengkel tersebut. Nah kan masih banyak kotoran gitu. Nah ini masih banyak kotoran gitu. Jadi kalau memang ini di servis biasanya kan dibersihin ya gitu ya. Itu standarnya dealer seperti itu, rata-rata bengkel itu dibersihin pakai bensin gitu ya, kotorannya ini. Karena memang kalau karburator vakum itu sangat rawan dengan debu gitu ya. Jadi ada debu sedikit saja gitu yang tersumbat di, apalagi di daerah vakum gitu, maka hasilnya juga motor tidak akan lancar gitu untuk karburatornya ya gitu. Jadi ini saya hanya mempertanyakan saja gitu ya. Nah ini kan debunya tuh dicolek aja langsung hitam gitu ya. Jadi ini sepertinya tidak terjamah gitu ya. Tapi oke, gak apa-apa, saya gak mempermasalahkan ke arah sana gitu. Nanti saya akan coba bongkar gitu. Nah, jadi kasusnya ini kalau dihidupin susah gitu. Kalaupun udah hidup kadang-kadang suka mati. Ini saya coba starter ya. Sekarang nih bisa hidup apa enggak nih. Oke, ternyata memang benar susah hidupnya ya. Jadi untuk kelistrikan memang bagus ya, akinya masih bagus. Nah, klakson juga bunyi dengan kencang ya. Jadi artinya untuk aki masih bagus ya. Coba nanti sebelum saya bongkar karburator, saya coba akan cek businya dulu ya. Businya ya, U27. Kita coba cek pengapiannya. Oh, ternyata ada ya. Nah, kelihatan kan? Oke, pengapian ada tapi agak sedikit merah ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting hidup dulu ya pengapiannya. Oke, kalau begitu saya akan coba dulu buka untuk karburatornya ya. Promo roti tawar 2 bungkus 15.000.
sih belum sobek ya, masih bagus. Oh, tapi ternyata ini udah diganjel ya teman-teman. Nih ada karet ganjel nih. Jadi memang membrannya ini sudah diganjel. Biasanya kalau diganjel ini udah longgar ya karetnya, tuh kan bisa muter karetnya. Nah, kemungkinan satu, di sini kan ada lubang vakum nih. Nah, lubang vakum ini harus berada di hisap ya. Coba kalau kita perhatikan posisinya kan begini nih. Ini posisinya kan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, harusnya lubang vakum tadi berada di sini ya, masuk ke intake. Coba lihat, perhatikan. Nah, lubang vakum ini kelihatan nggak ya? Ini ada lubang titik ya di sini nih. Nah, kelihatan kan? Nah, ada titik ya di atas ini, lubang tembus ke sini nih. Nah, lubang vakum ini harusnya berada di sini ya, harusnya berada di sini, tepat di intake ya. Tapi ini bergeser ya. Nanti saya akan coba geserin dulu sesuai, baru nanti diganjel lagi ya. Jadi kita akan saya geserin seperti ini ya, tinggal diputar aja membrannya. Membrannya diputar dikit ya. Jadi seperti ini. Ini kan bisa diputar nih karena udah loncer. Nah, kan bisa muter kan? Nah, bisa muter kan? Jadi tinggal sesuaikan dulu. Lubangnya harus ke intake ya. Belum pas ya, geser lagi sedikit. Sedikit lagi teman-teman. Kayaknya sekarang sudah pas ya. Nah, ini karena memang udah loncer ya, udah longgar ini membrannya, makanya ini diganjel. Makanya ganjelnya akan saya masukin lagi ya. Nanti saya akan coba sebelum dibongkar karburatornya ya. Nah, ini udah kayaknya. Sip, udah pas ya. Nah, teman-teman, untuk mengetes ya, untuk mengetes ini mesin hidup, saya akan coba secara manual dulu ya. Nanti ini akan saya angkat vakumnya sambil di starter ya, mesinnya bisa hidup apa tidak ya. Ini mesinnya akan saya masukin dulu. Oke, busi udah masuk ya. Nah, untuk ngetesnya ini ada setelan angin ya, bukan setelan angin atau setelan langsam. Saya akan coba ditambah ya sampai 2 atau 3 putaran dulu. Oke, baru akan saya coba starter ya. Dan ini vakum sedikit diangkat ya, dia respon apa tidak ya.
Oke, ternyata bisa hidup ya teman-teman. Nah, ini kasusnya tiba-tiba mati ya. Nah, jadi setelah hidup ternyata mati sendiri ya. Nah, ini yang harus saya cari tahu gitu ya. Jadi tadi pengapian bagus dan suara dari mesin juga bagus ya. Ada kemungkinan nanti saya coba fokus ke pengapian dulu ya. Karena khawatirnya ini pas ada getaran pengapian mati sehingga mesin mati ya. Oke, sekarang saya akan coba sekalian bersihkan dulu untuk karburatornya. Siapa tahu ini karburatornya terlalu banyak kotoran di dalam ya, sehingga untuk aliran angin terhambat ya. Akan saya coba bongkar dulu. Oke teman-teman, ini sebelum saya bongkar karburatornya, jadi ini ada satu kendala juga ya. Ini adalah selang vakum untuk ais ya. Nah, ais ini, nah ini kabel selang ini ya, selang ini. Nah ini larinya ke sini, ke ais ya. Jadi ais ini ngambil vakumnya dari intake manifold ya. Nah ternyata ini selangnya udah rusak ya, udah lembek dan udah loncat kendor tuh, sehingga ini harusnya tidak bocor ya, karena ini hanya untuk vakum gitu. Nah jadi ketika ini bocor longgar, nah seperti ini kan longgar tuh, nggak ada klaimnya lagi. Nah kalau yang ini kan vakum untuk bensin, ini ada klaimnya nih dari kawat melingkar ya, dan masih kenceng tuh. Nah kalau ini udah sobek ya, udah megar, selangnya nggak ada klaimnya juga, jadi di sini longgar. Nah sehingga ketika mesin hidup ini terjadi kevakuman ya di daerah sini. Nah udara dari luar tidak boleh masuk ke intake secara langsung ya. Nah makanya mesin akan terjadi kebanyakan oksigen ketimbang BBM ya. Harusnya udara masuk dari filter ya, dari sini melewati karburator dulu, jangan langsung masuk ke intake. Nah ini udara langsung masuk ke dalam intake ya, karena ininya longgar, makanya mesin akan mati ya. Ini salah satu penyebab bisa saja terjadi ya, tapi nanti tetap akan saya amati sistem yang lainnya ya. Ini baru salah satu temuan juga ya. Tapi ini harus diperhatikan ya, karena ini tidak boleh bocor ya. Ketika mesin hidup ini tidak boleh bocor udara ini, tidak boleh ada udara masuk dari luar masuk ke sini ya. Jadi ini hanya selang untuk vakum saja, untuk ais ya. Oke, itu satu ya. Ini sebelum dibongkar, jadi biar ketahuan dulu di runut gitu ya. Oke, nanti saya akan coba bongkar dulu ini untuk karburatornya. Nah teman-teman, jadi ini karburatornya udah saya bongkar ya. Jadi seperti ini, lihat teman-teman. Nah terjadi penumpukan kotoran ya di area membran. Ini membran atas, kemudian di sini throttle body ya. Nah teman-teman percaya nggak kalau seminggu yang lalu katanya ini diservis ya di bengkel resmi. Nah saya tidak menuduh ya, tapi silakan teman-teman sendiri yang menilai ya. Kalau memang baru seminggu diservis, masa iya gitu setebal ini kotorannya gitu ya. Lihat, hitam banget ya, dan ini bodinya juga penuh dengan kotoran ya gitu. Nah lihat kotorannya. Jadi kemarin kata pemiliknya ini sudah diservis di bengkel resmi ya. Oke, tapi menurut saya mempertanyakan ya, dan silakan teman-teman juga menilai sendiri ya, apakah ini kondisi begini udah diservis apa belum ya. Ini baru seminggu katanya. Oke, saya tidak mempermasalahkan itu. Nah sekarang saya akan bongkar aja ya untuk servis dalemannya ya. Oke teman-teman, jadi ini karburatornya udah saya bongkar, mau saya bersihkan dulu ya.
Jadi seperti ini kondisinya ya. Tuh lihat, ini intake ya, di karburator bagian intake banyak kotoran ya seperti ini. Nah ini untuk di bagian dari filter ya, lihat sangat tebal sekali. Oh, sampai menumpuk begini ya. Nah, jadi intinya ini belum diservis ya. Nah teman-teman, sekarang tinggal ini udah kering ya, saya akan rakit kembali untuk karburatornya. Yang pertama, jangan lupa ini setelan angin ada per, ring, dan O-ring ya. Jadi pemasangan seperti ini. Per, kemudian nah ini ada ring dan O-ring ya. Ring dulu yang dimasukin, baru
O-ring ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi O-ring ini untuk mencegah udara masuk ya. Baru masukin ke sini. Oke, tadi putarannya 2,5 putaran ya. Ini udah mentok ke dalam, baru buka setengah, satu, 1,5, 2, 2,5 ya. Oke, itu biasanya standarnya segitu ya. Nah, karburator udah di setting ya, udah dimasukin semua part-partnya. Ini sebelum saya ganti packingnya, saya akan buka dulu filternya ya. Jadi biar sekalian nanti belanja, kalau memang filternya belum diganti, saya sarankan untuk ganti. Karena ini, nah, lihat ya, ini intake-nya. Oh, lihat tuh, ini kalau masuk ke ruang bakar akan ngeganjal di klep nih, tuh lihat kan. Jadi saya sanksi nih kalau memang udah diservis katanya. Oke, jadi saya akan bongkar dulu untuk box ininya, box filternya. Nah, jadi teman-teman, ini box filter udah saya buka, dan memang box filternya sendiri sih belum diganti ya. Tetapi kemarin kata penggunanya itu servis tune up gitu. Artinya servis tune up itu kan biasa, seperti biasa kita ketahui bahwa ngebersihin filter, ngebersihin karburator gitu. Dan kita tahu dari awal tadi karburator kotor banget. Kemudian ini filter kalau memang udah dibuka ya, paling tidak dibersihin. Tapi ini nih kotorannya numpuk ya. Nah, ini lihat sampai setebal ini ya kotorannya. Nah, lihat. Nah, kan. Oke, jadi saya tidak menuduh gak diservis ya, gak dibersihin, tapi ya kenyataannya seperti ini ya. Kalau udah diservis atau dibersihin ya, mana mungkin 1 minggu setebal ini ya untuk kotorannya. No, lihat ya, ini kotorannya masih pada melekat ya nih di pinggir-pinggirnya ini ya. Kalau dibersihin nggak mungkin ya seminggu langsung lengket seperti ini ya kotorannya. Oke, saya akan coba bersihkan juga dalemannya ya. Nah, ini dalemannya, terutama manipul ini ya, banana, kalau biasa dikatakan banana nih, karet ini, karena tadi banyak kotoran ya. Akan saya bersihkan dulu, dan juga ini akan saya bersihkan dulu ya. Oke, videonya skip aja ya untuk pembersihannya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum saya pasang karburator ya, jadi tadi kemungkinan pertama yang sering mati-mati satu adalah ini ya,
selang vakum untuk ais ya. Untuk ini rusak ya, dan udah lembek ya, udah megar. Jadi kemungkinan besar udara langsung masuk ke intake ya, jadi menyebabkan mesin mati. Nah yang kedua, ini temuan yang kedua ya, ini kabel busi ini digigitin tikus ya, gak tahu digigit tikus atau kena gesekan ya. Nah nih ya, seperti ini, bentar. Nah ini ya udah reges begini ya. Ini innernya atau kabel dalamnya ini udah kelihatan nih yang sebelah sini. Nah ya, jadi kemungkinan ketika lagi nyala ya, bergetar terus nembak ke bodi ya dari sini, otomatis pengapian ke busi mati, jadi mesin ini juga ikut mati ya. Nah ini kemungkinan kedua ya. Jadi kemungkinan pertama tadi satu ini ya, kemungkinan kedua ini. Nah ini saya akan coba akalin ya, karena ini kabel busi itu ada sih kalau jualan ya, tapi saya akalin juga dulu dengan menggunakan heat shrink ya. Nah ini di sini adalah selongsong bakar, akan saya masukin ya ke kabel itu, kabel busi, nanti baru dipanasin biar merekat ya. Jadi biar tidak pengapiannya bocor ke bodi ya, yang dari luka tadi. Oke, saya akan pasang dulu untuk heat shrinknya. Nah ini heat shrinknya udah saya potong ya sesuai ukuran, malah dilebihin ya. Jadi ini kemungkinan digigit tikus ya, jadi bocor, makanya ini saya potong heat shrink. Saya akan coba masukin heat shrinknya ke sini ya. Yang penting ketutup yang bocornya. Nah segini cukup ya, segini ya. Baru panasin menggunakan korek api saja, gak apa-apa ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, saya gak ada yang megangin ya, jadi panasin pakai korek api. Oke, saya panasin dulu. Oke teman-teman, nah ini ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi rapih ya, jadi ketutup yang bolongnya tadi. Jadi saya khawatir yang bolong tadi ini ya, ketika dipakai karena getaran, nah nempel ke bodi sini ya, daerah sini. Jadi pengapiannya akan loncat ke bodi, sementara di busi nanti mati gitu. Jadi menyebabkan mesin mati pula ya. Oke, sambil saya periksa-periksa soket-soket yang lainnya, karena kemungkinan saja yang terjadi itu banyak ya, baik dari soketnya yang kendor sehingga ketika kena getaran mesin mati ya. Oke, kalau begitu saya akan pasangkan dulu untuk karburatornya ya. Oke, sekarang saya akan pasang dulu. Ini air radiator pun aja kering ya, nanti saya tambahin ya.
langsam segini cukup lah ya. Oke, kita coba lagi. Nah, teman-teman, jadi ini yang saya udah bersihin ya. Jadi tadi yang katanya udah diservis itu ternyata di sini penuh dengan debu ya. Dan ini udah saya bersihin. Dan ini akan saya ganti ya. Baru ya teman-teman, saya akan pasang. Ini sudah terpasang ya filternya. Oke, kita tes lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau dites begini normal ya. Dan udah gak mati-mati lagi. Jadi tadi kendalanya nih. Yang pertama di sini ya. Ini tadi kabel busi bocor ya. Ini udah saya kasih lapis ya biar gak nembak-nembak ke bodi ya. Oke, kemudian tadi kabel vakum, selang vakum di sini yang bocor juga. Nih udah saya potong ya. Nanti akan saya ikat pakai kabel tis ya biar nggak bocor. Dan kemudian yang ketiga tadi kendalanya di sini ya. Vakum yang nggak lurus ya untuk lubang vakumnya. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan dulu ini air radiator ya. Karena air radiatornya kering ya. Nah ini ya, saya akan tambahin dikit ya untuk air radiatornya. Oke, udah. Nah, oke, tinggal pemasangan cover ya teman-teman. Nanti setelah pemasangan cover saya akan coba tes jalan apakah terjadi mati-mati lagi atau tidak ya. Oke. Jadi ini udah selesai ya teman-teman. Ini saya coba hidupin lagi, nanti saya tes ya. Cek gur ya, cek dung.
Oke teman-teman, saya akan anterin ke yang punya ya, karena kemarin juga nganterinnya keadaan begini, jadi saya anterin begini juga ya, karena semua cover dan joknya ada di rumahnya ya.